ولا بتقطع ولا بينعمل فيه أي حاجة. هل أنتم مبسوطين؟ ايش اسمك انت؟ ايه؟ ما تحكيش اسمك. أو العدو عندما يهدد يقول من أجل أن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, konflik Palestina dan Israel belum juga kunjung selesai. Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini diperkirakan sebanyak 40.000 warga Palestina tewas akibat peperangan tersebut. Ratusan ribu unit rumah hancur rata, jalur keluar masuk pada bantuan ditutup, stok makanan menipis, kelaparan melanda, sulitnya mendapatkan air bersih, hingga alat kesehatan yang digunakan untuk mengobati para korban pun sudah tak tersisa. Kebengisan militer Israel kian tak tertahankan ketika area pengungsian warga Gaza di Rafah yang disebut safe zone juga turut dibombardir secara membabi buta pada beberapa hari lalu. Dengan melihat apa yang terjadi saat ini di Gaza, banyak orang sampai bertanya-tanya, apakah Palestina akan menang? Dan kapan kemenangan Palestina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang? Berikut penjelasannya. Perihal Zionis atau Bani Israel yang membuat kerusakan di bumi sebenarnya sudah termaktub dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 4 yang artinya kami wahyukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurat itu, kamu benar-benar akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan benar-benar akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan kata fil ardi dalam ayat 4 surat Al-Isra yang artinya di bumi ini sama dengan Baitul Maqdis yang kini adalah bernama Yerusalem di wilayah Palestina atau lokasi berdirinya Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis sendiri dikenal sebagai kota suci bagi 3 agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Lebih lanjut, ayat tersebut ditafsirkan bahwasannya Bani Israel akan membuat kerusakan sebanyak 2 kali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segera menjatuhkan azab bagi mereka, melainkan justru memperluas kekuasaannya sampai sekarang hingga mereka merasa sombong. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan menurunkan azab kepada Bani Israel atas kerusakan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari keduanya, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra ayat 5. Ayat tersebut ditafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sekelompok hambanya yang gagah perkasa untuk menaklukkan Bani Israel. Mereka akan mengejar, menyiksa, dan membunuh Bani Israel sebagai hukuman atas apa yang mereka kerjakan. Surat Al-Isra ayat 5 inilah yang disebut-sebut sebagai janji kemenangan Palestina di dalam Al-Quran. Tapi ada yang mempertanyakan, kapan pertolongan Allah dengan kemenangan Palestina itu datang? Tidak ada yang tahu pasti kapan waktu itu datang, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu diyakini bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang dan sudah dekat. Hal ini sebagaimana kalamnya yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Namun pada penggalan sebelumnya di ayat yang sama dinyatakan bahwa terkadang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak segera datang, tetapi memerlukan perjuangan
yang panjang terlebih dahulu, seperti seseorang akan diberi musibah lebih dahulu dengan kemelaratan, penderitaan, dan lainnya. Lantas, siapa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 5? Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan hamba-hambanya yang membinasakan Bani Israel. Sementara ulama berpandangan bahwa para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala perkasa yang menjatuhkan Bani Israel itu adalah kerajaan Persia dan Romawi. Sedangkan menurut Syekh Mutawali, azab Bani Israel adalah kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Namun, tahukah kamu sahabat, sungguh sangat beruntung karena Allah itu masih memberi mereka atau Bani Israel itu kesempatan untuk bertobat. Karena jika dibandingkan dengan umat-umat Rasul dan Nabi yang terdahulu, sunahnya ialah jika azab akan langsung diberikan. Tapi jelas satu hal yang pasti, mereka alias Zionis berpikir menang karena sudah membunuh, menggusur, menzolimi saudara-saudara kita. Padahal nyatanya, yang menang adalah saudara-saudara kita, umat muslim Palestina. Azab yang pedih menunggu mereka di akhirat nanti. ستبتلع عدوها وسيكون دخولكم إلينا يا حثالة الأمم فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة. Sahabat-sahabat semuanya, marilah kita tetap mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita di Palestina, serta para mujahidin yang sedang berjuang menjaga dan memerdekakan Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat muslim di dunia. Dan tetaplah jangan berhenti untuk terus menggunakan produk yang tidak terafiliasi oleh Zionis. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.